Planet nih, welcome back to my channel YouTube Indonesia. Jadi sesuai dengan permintaan permainan Squid Game kemarin, kita kan kemarin bermain dalgona ya kak. Dan pemenangnya itu Abim. Untung ada salah satu kita yang menang. Kalau umumnya ada yang gagal semua, kita udah nggak bisa melanjutkan ke permainan selanjutnya. Ini permainan yang keempat ini hukuman dari permainan dalgona kemarin ya kak ya. Karena aku kalah, jadi aku akan menceritakan asal usul boneka seram yang ada di film Squid Game. Makanya dari itu kalian wajib subscribe dulu nih, tapi saya dulu sini. Terus. Jadi sebenarnya di film Squid Game di situ kan ada untuk permainan yang lampu merah dan lampu hijau itu ya, green light dan red light itu. Di situ kan ada boneka. Bonekanya itu kan cewek tinggi, pakai baju warna apa kak? Kuning sama oranye. Iya, nanti ada fotonya di sini ya. Jadi bonekanya itu ternyata itu sebenarnya benar-benar ada guys, benar-benar ada, itu tepatnya di Korea Selatan kak. Jadi di kota Korea Selatan itu kan di pinggir kota gitu ada sebuah desa, yaitu di situ desanya itu ada boneka asli Squid Game. Kayaknya memang produsernya Squid Game ini ngambil bonekanya Cocoa Mochi. Itu memang dia tuh benar-benar ngambil dari pulau Macala, itu kayak pulau kereta api gitu loh guys. Pulau sebuah museum kereta, di suatu desa di Korea Selatan. Itu tuh di situ tuh ada boneka cewek itu. Jadi dibalik cerita kenapa di museum kereta itu ada boneka cewek besar setinggi 6 meter ya, itu dibalik itu tuh sebenarnya ada kisah nyatanya yang benar-benar mistis guys. Aku tahu. Kamu siap-siap pengen tahu ceritanya? Apakah ini benar? Nanti kalian bisa komen di bawah ya. Jadi asal usulnya boneka di Squid Game itu, ini kita podcastnya ini malam hari guys. 9 Jam berapa sih? Jam 10 sih. 9 Jam berapa sih? Ini setengah 10 malam. Sepi banget dan posisinya tuh gerimis di luar. Iya, gerimis. Kok ini jadi tambah menegangkan ya. Tiba-tiba nanti kita ditelepon sama Squid Game itu. Apa dong? Jangan nanti jangan boneka itu nanti nembak. Oh my god, serem banget ya kak. Oh my god. Kita lanjutin nggak ini guys? Kita lanjutin ya. Jadi guys, dibalik boneka tinggi 6 meter yang ada di museum di sebuah kota pinggir di Korea Selatan ini tuh sebenarnya ada kisah nyata yang benar-benar tragis ya guys. Jadi pada tahun berapa gitu loh pokoknya itu ada di desa itu tuh ada anak sekitar umur 11 tahun. Dia itu iya, umur 11 tahun. Kamu kan 8 tahun ya. Anak umur 11 tahun. Iya, anak umur 11 tahun itu dia itu anak yang periang, pinter, dan dia pokoknya cerdas itu loh guys. Dia itu kan anak tunggal dari sepasang suami istri yang tinggal di Korea Selatan. Kalau ayahnya itu dia itu sebagai pengrajin di sebuah pabrik di situ, di desanya itu. Kalau ibunya ibu rumah tangga biasa. Iya, dia aku YouTuber. Kemudian si suami saya ini melahirkan seorang anak yang bernama Yong Hee. Bukannya Ungu ya? Bukan, makanya itu ada simpang siur ya guys ya. Katanya ada yang namanya itu nama asli itu Yong Hee, tapi nama panggilannya kayak Ungu gitu loh. Jadi kayak ini kisahnya ini kayaknya yang bener-bener suara apa itu kan? Ada suara jangkrik gitu. Jadi kembali lagi ke laptop. Balik lagi ya. Jadi ceritanya si Yong Hee ini anak tunggal kak, anak tunggal
tunggal yang hidup di sebuah desa. Dia tuh anak pria, dia tuh suka bermain tradisional. Nah, permainan tradisionalnya itu kayak yang di Squid Game itu guys. Dia kan sering, dia anak periang nih, dia cerdas periang, dia sekolahnya di kota di Seoul. Iya lah. Sekolahnya di kota di Seoul, tapi dia kalau pulang sekolah tuh kalau weekend itu dia sering bermain tradisional, kan dia di sebuah desa kan. Jadi si Young Hae ini kan suka bermain tradisional yang seperti green leg, red leg itu bersama temennya cowok tuh namanya Chul So, katanya gitu. Ini kisah nyata ya, di Korea Selatan tuh ada. Itu soalnya kan di bonekanya itu taruh di museum. Kemudian tapi kalau di waktu zamannya si Young Hae ini bermain itu nggak ditembak sih ya kan, masih mungkin. kalau di Squid Game itu kan parah banget tuh sampai mengorbankan nyawa, ya nggak sih. Kalau yang di kisah nyatanya itu si Young Hae ini tuh itu suka bermain tradisional seperti itu, kayak kalau di Indonesia namanya gobak sodor. Kamu tau gobak sodor nggak? Tahu ya. Gobak sodor itu yang kalau enggak ya nggak, pokoknya kalau kesentuh terus kalah itu loh. Kan pas dia sembunyi gini itu kan bisa muter kan, bonekanya Squid Game itu muter gitu. Terus kalau pas muter itu ada yang gerak kan kalah. Dia suka bermain seperti itu guys. Nah, konon ceritanya ini kasihan banget ini si Young Hae ini. Pada suatu hari kan setiap pagi dia diantar ke sekolah sama ayahnya yang pengrajin itu. Pengrajin apa? Pengrajin apa, kayaknya kayu deh apa boneka. Makanya terus ayahnya bikin bonekanya anaknya tuh. Jadi si diantar ke sekolah, kan sekolahnya di kota di Seoul. Pas waktu kecil kan dia rumahnya di desa, lewat kayak pegunungan tuh loh kak, lewatnya kan bukit tinggi kayak pegunungan gitu guys, makanya curam gitu loh guys. Kasihan banget kak, si Young Hae ini kecelakaan kak. Pas dia diantar ayahnya berangkat sekolah, si Young Hae ini kecelakaan karena ayahnya itu jadi kayak menghindari sebuah bis yang remnya blong gitu loh guys. Kan ada bis remnya blong mau menabrak si mobilnya Young Hae dan ayahnya ini. Akhirnya kan ayahnya banting setir. Iya, kan sekolahnya di kota, dia diantar sama ayahnya. Terus dibanting setir kan, akhirnya tuh dibanting setir kan akhirnya tuh masuk ke jurang kan. Pas waktu masuk ke jurang terjun itu, dia itu habis masuk jurang dia turun duduk terus dia nabrak pohon besar. Makanya di ceritanya Squid Game itu kan belakangnya bonekanya ada pohon besar terus dia gitu. Depannya. Pokoknya ada pohon besar itu karena tragisnya itu meninggalnya seperti itu guys. Sama background belakangnya itu kayak pedesaan. Jadi bener, jadi kisah nyata ya guys. Si Young Hae ini kan sering bermain green leg itu sama temennya Chul So itu. Terus akhirnya kan kecelakaan kan, dia mobilnya itu nabrak pohon besar, habis turun dari jurang terus nabrak pohon besar guys. Terus si ayahnya ini juga parah, tapi ayahnya masih hidup. Kalau si Young Hae udah meninggal. Yang ayahnya tuh sayang banget sama si Young Hae karena merasa bersalah. Akhirnya ayahnya kan pengrajin kayu boneka, akhirnya dia membuat boneka seperti anaknya. Kayak itu kayaknya pakai seragam ya kak ya, bajunya kuning, orang itu seragam sekolah ya. Iya. Kan dia pakai sepatu juga tuh, itu seragam sekolah. Dia pakai kaos kan? Iya kan, dia meninggalnya kan berangkat sekolah dan ini kan. Terus si ayahnya ini itu kok ada yang boneka sini kok pakai lipstick? enggak, kalau orang Iya. tapi kalau orang yang karena memang bibirnya merah kan, putih kulitnya kan, bibirnya merah. Jadi guys, si Young Hae ini si ayahnya Young Hae ini merasa bersalah, sedih banget. Akhirnya dia untuk mengenang anaknya, dia itu membuat boneka setinggi 6 meter, ditaruh di depan rumahnya. Sebenarnya tahu depan rumahnya, makanya setiap hari dia tuh pengen melihat anaknya gitu loh kan, soalnya anaknya sering bermain di situ tuh di depan rumahnya bersama teman-temannya, bermain red leg, green leg itu kayak gitu sebaliknya. Nah, selang berapa tahun kedua orang tuanya meninggal kak, ya kan, makanya bapaknya dulu terus kemudian ibunya meninggal juga. Nah otomatis sama tetangganya warga sekitar situ itu si bonekanya itu akhirnya dipindah ke museum kereta kayak gitu, museum kereta yang deket rumahnya si Young Hae. Nah ini cerita mestinya di sini guys, serem banget.
Nah ini ada kisah misterinya nih. Pada mungkin karena museumnya itu ya ada cerita mistis, karena mungkin museumnya itu sebenarnya udah angker, terus ditambah ada boneka, jadi kayaknya bonekanya itu dirasukin guys. Bonekanya Yonghae itu dirasukin iblis jahat, karena pada suatu hari itu ada tengah malam penjaganya itu kayak mendengar suara Kak, mendengar suara, akhirnya mendatangi, kok jadi merindingnya, mendengar suara mendatangi bonekanya itu, Squid Game itu, si Yonghae itu, bonekanya itu Kak hidup Kak, matanya merah hidup, terus tangannya itu tuh kayak mau ini, tangannya itu tuh jadi panjang tuh guys, panjang, menarik penjaganya itu, kok jadi begini, menarik penjaganya itu guys, menarik penjaganya itu, kemudian penjaganya itu dicekik Kak, dicekik terus sampai meninggal. Akhirnya kan warga sekitar kan kaget kan, ini kok penjaganya tiba-tiba meninggal atau gimana. Akhirnya dikasih sesajen. Jadi kalau di Indonesia dikasih sesajen itu nggak boleh ya guys ya, kayak gitu, dikasih sesajen terus habis itu biar yang merasukin bonekanya itu biar pergi gitu, dikasih sesajen dia pergi. Setelah berapa bulan setelah kejadian penjaganya yang meninggal dicekik bonekanya Yonghae itu produser Squid Game itu datang Kak, datang terus meminjam bonekanya itu untuk main film, untuk ini bikin film Squid Game itu. Ini kisah nyata sih katanya loh ya, aku bacanya di internet, nanti ada isi di sini. Jadi si bonekanya itu diambil dipinjam sama produsernya Squid Game untuk dipakai di itu permainan itu. Nah pada waktu dikembalikan itu tuh, padahal pas waktu dikembalikan itu tuh tangannya tuh sebenarnya seharusnya 2 ya kayaknya, padahal dikembalikan selang berapa hari dicek sama warga sekitar tuh tangannya tinggal 1 Kak. Nanti ada fotonya di sini ya guys ya, tangannya benar-benar tinggal 1. Nggak tahu itu hilang atau gimana, tangannya benar-benar hilang 1 guys. Oh my god, ini benar serem sekali sih. Terus kalau yang mantranya itu kenapa bunyinya gimana mantranya Kak? Ya itu kan, itu kenapa Munggowa itu kan bunga artinya kan bunga Munggowa telah bermekaran, karena mungkin yang ditabrak sama Yonghae itu pohonnya tuh pohon bunga Munggowa Kak, kayak gitu Kak, serem banget kan. Makanya terus dia mantranya seperti tapi Kak pas di filmnya itu apa tuh ranting tuh gitu. Iya kan, mungkin kan belum diceritain asal usulnya ya. Ini makanya kita kuak misterinya tuh di sini. Makanya kan kemarin kalau kalah kan disuruh menceritakan asal usul boneka Squid Game ini, ternyata tuh benar-benar kisah nyata guys, kayak gitu katanya di internet. Nanti kalian bisa komen di bawah ya guys. Kalian bisa komen di bawah kalau kalian tahu asal usul lainnya, cerita lainnya. Mungkin cukup sekian ya sobat ini video dari kita. Jangan lupa apa Kak? Like, comment, dan subscribe. Yeah, see you next time.